Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbah Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Asik. Ya, tetap dalam acara obrolan santai Bapak Ibu. Kita sering WFH, banyak waktu luang kita gunakan ngobrol-ngobrol. Setuju Bapak Ibu ya? Daripada kita ngalamun. Demikian. Oke, masuk episode 15, materi obrolan tidak boleh ada soal teori bahasa. Nah, hal itu karena tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Begini Bapak Ibu, kita ngambil materi ini karena ada pertanyaan seperti ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat Japri. Banyak nih, terima kasih, diapresiasi. Ada respon macam-macam pertanyaannya, termasuk minta ditunjukkan kisi-kisi soal bahasa Indonesia yang tepat untuk versi Mbah Harjo. Ada pertanyaan tentang format penilaian pembelajaran bahasa Indonesia versi Mbah Harjo. Sebetulnya saya itu nuruti karepe, dasarnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, tidak lain dan tidak bukan itu Bapak Ibu. Jadi saya memahami betul apa kemana arahnya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Begini pertanyaannya, Pak, mau tanya, kemarin pada video sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa tidak boleh ada soal yang bersifat teori, atau teori bahasa itu tidak boleh ditanyakan sebab tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Oke, mohon penjelasannya. Nah, begini Bapak Ibu, sebelum masuk contoh, tetap saya sampaikan bahwa berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, instrumen penilaian atau soal itu mempunyai ciri khusus. Jadi soal bahasa Indonesia mempunyai ciri khusus, cirinya seperti ini. Setiap soal harus disertai media saji. Harus. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk. Bisa bentuk pantun, bentuk percakapan, bentuk gambar, bentuk denah. Disesuaikan dengan materi yang diujikan. Nah, ini pengertian ini kan mungkin baru Bapak Ibu ya. Media saji bisa disajikan di awal, di akhir, maupun disatukan dengan kalimat perintah. Dan jika bentuk soal pilihan ganda, media saji dapat dijadikan sebagai pilihan jawaban. Ini berulang kali saya sampaikan supaya nyambung nanti, tidak putus. Nah, kalimat pertanyaan atau perintah pada setiap soal merupakan penentu sebagai alat ukur atau penilaian kemampuan siswa. Jadi kemampuan siswa apa yang akan diukur itu dari rumusan kalimat pertanyaan, itu artinya. Meskipun ada media saji, tetapi kalimat pertanyaannya ini tidak tepat, ya nanti salah arah lagi. Demikian maksudnya. Nah, baiklah, kita ikuti. Untuk itu kita tonton sampai akhir ya. Kita tonton sampai akhir. Ini contoh saja Bapak Ibu, perbandingan instrumen teori dan praktek. Jadi sesungguhnya soal bahasa itu baik lisan maupun tulis harus praktek, tidak boleh teori. Begini ya Bapak Ibu. Ini soal teori. Huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Pertanyaan seperti ini tanpa media saji, ini namanya mengukur kemampuan teori anak. Apabila anak dapat menjawab, berarti nilainya nilai kemampuan teori. Ya, oke, betul. Jadi hanya berteori saja. Beda dengan ini. Nah, sekarang ini. Kemarin Ahmad Sodikin pergi ke Surabaya. Tulis huruf kecil semua. Disalahkan memang, menulisnya disalahkan. Untuk menguji kemampuan siswa. Salinlah kalimat di atas dengan ejaan yang benar. Nah, ejaannya dikuasai atau belum? Ejaan, kaidah bahasanya dikuasai atau belum? Kalau anak dapat menjawab seperti ini, misalnya, kemarin Ahmad Sodikin pergi ke Surabaya. Oh, betul semua. Berarti K diganti A, Ahmad diganti S, Sodikin diganti S, Surabaya diganti. Oh, berarti sudah mampu menguasai kaidah bahasa.
Beda dengan ini, sekali lagi berbeda, ini hanya teorinya saja. Ditulis ya teori, dilisankan ya teori. Artinya umpama diujikan secara tulis seperti ini ya teori. Kalau dilisankan seperti ini, coba anak-anak perhatikan, ada pertanyaan, huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Nah, ini secara lisan, anak menjawab secara lisan juga. Huruf besar Pak Guru, ditulis dengan huruf besar Bu Guru. Nah, ini kan teori. Jadi tulis maupun lisan kalau seperti ini namanya teori. Tidak pernah ada, tidak boleh ada. Kalau ada berarti salah, artinya salah arah gitu loh. Salah arah gitu loh, begitu Bapak Ibu ya. Nah, pengertian seperti ini mungkin baru mendengarkan, atau mungkin kalau sudah pernah ya terima kasih, kita berarti sama. Kalau sudah pernah mendapatkan penjelasan seperti ini berarti kita sama. Kalau ini praktek, tapi yang diujikan kebahasaan. Kalau penggunaan huruf besar, tanda baca itu harus tulis, kebahasaannya tulis, diujikan secara tulis, karena tidak bisa diujikan secara lisan. Yang diujikan secara lisan, kebahasaan itu intonasi, lafal, ekspresi, nanti seperti apa nanti Bapak Ibu. Jadi ini merupakan soal praktek, soal terapan. Dilisankan ya ditulis, ini harus ditulis, harus ditulis karena huruf besar. Kalau dilisankan itu intonasi, tanda baca dilisankan, tulisan di lafalnya ya, lafalnya untuk mengetes lafalnya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Nah, seperti ini ciri-ciri pantun adalah ditulis ya teori, dilisankan ya teori. Tidak boleh ada. Nah, tetapi kalau ini ada media saji soal berupa bahasa dalam bentuk paragraf atau bacaan, narasi. Ini sebagai alat komunikasi. Anak diuji kemampuannya di dalam berkomunikasi, mengakses atau menerima informasi dari sini, diuji kemampuannya. Nah, dengan pertanyaan, berdasarkan paragraf di atas, ciri-ciri pantun adalah: jika anak dapat menjawab, maka dia sudah memahami isi atau pesan di dalam bahasa dalam bentuk teks ini. Beda dengan langsung kalau ditanya. Ciri-ciri pantun adalah pengertian, tidak berkomunikasi, berteori saja, tetapi ini berkomunikasi dengan bahasa. Sekali lagi, jika anak dapat menjawab berarti anak sudah berkomunikasi dengan bahasa ini, sudah bisa, sudah mampu dia. Diuji kemampuan apa? Memahami bahasa, kemampuan pemahamannya sudah ada. Nah, ini kendalanya kan ini. Dulu kan kita selama ini menolak kata memahami sebagai kata yang operasional atau kata yang tidak dapat diukur. Itu salah besar Bapak Ibu. Menurut tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, menurut hakikat belajar bahasa, pengertian bahasa dan fungsi, maka kata memahami itu wajib dan bisa diukur. Contohnya ini. Nah, nanti ini dimasukkan pada format. Berarti formatnya format masuk ke aspek pemahaman tetapi tulis. Nah, kalau lisannya Pak, ya dilisankan, mudah sekali. Dilisankan. Bapak Ibu guru membaca ini pelan-pelan 2-3 kali. Anak ditanya secara lisan, anak menjawab secara lisan. Itu namanya komunikasi secara lisan. Nah, pengertian ini yang belum mungkin ya. Kalau sudah ya terima kasih. Sekali lagi saya berpendapat seperti ini. Dasar saya adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, bukan keinginan saya sendiri. Saya mengubah-ubah tanpa dasar, saya tidak berani. Ini dasarnya itu. Kalau sudah kita dapat menilai secara real, ini kita dapat mengetahui perbedaan masing-masing anak nanti. Sebab anak belum tentu ada yang bisa menjawab. Sekali lagi, soal teori tidak boleh. Seperti ini dilisankan teori, dituliskan ya teori. Baik Bapak Ibu, nomor 3. Seperti ini ciri-ciri paragraf ialah:
sama. Teori dilesankan ya teori, diujikan cara praktek, cara tulis ini ya teori, tetapi beda dengan ini praktek. Tulis ya praktek, dilesankan ya praktek. Praktek apa? Tinggal pertanyaannya berdasarkan bacaan di atas, ciri-ciri paragraf adalah pemahaman. Nah, karena di sini setelah mengetahui tentang pengertian paragraf, siswa diharap mengetahui tentang ciri-ciri paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf adalah kalimat pada baris pertama terletak agak dalam. Kemudian memiliki dua jenis kalimat, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, bahasa itu menyampaikan seperti itu. Nah, ditanya berdasarkan bacaan di atas, ciri-ciri paragraf adalah. Nah, disinilah anak berpikir, di sini tempat mengembangkan nalar. Ini soal hot, ya, tidak hafalan. Tenang Bapak Ibu, kesalahan yang sudah-sudah itu bukan kesalahan Bapak Ibu, tetapi konsepnya yang salah. Bapak Ibu termasuk korban. Saya berani menyampaikan seperti itu karena korban. Selama ini kita gelap, tidak ada yang dinilai itu apa, masih belum jelas. Kalau seperti ini jelas. Kemampuan apa yang dinilai? Kemampuan pemahaman terhadap bahasa. Nah, anak dapat menjawab berarti sudah paham, sudah connect, sudah terjadi komunikasi. Jadi soal bahasa itu harus praktek, lisan dan tulis gitu loh. Tidak teori. Sekali lagi bukan teori bahasa. Nah, yang keempat, kalimat ialah. Nah, monggo dinalar. Kalimat ialah pertanyaan seperti ini tanpa media saji, jelas teori. Hanya teori. Teori. Kalau Anda dapat menjawab, kalimat ialah. Susunan katanya mengandung arti. Wah, teori, coba praktekkan. Nah, prakteknya. Oke. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lebih baik daripada ditanya tentang ilmunya, pengertiannya, lebih baik dibuatkan soal seperti ini. Buatlah kalimat dengan kata bola. Kata bola ini sebagai media yang terdiri dari 8 sampai 12 kata. Nah, untuk batasan nih, untuk batasan saja boleh. Tanpa diberi ini ya boleh, monggo terserah. Buatlah kalimat dengan kata dasar tembak. Nah, kalau anak dapat mengerjakan atau membuat, berarti sudah dapat menggunakan bahasa. Buatlah kalimat pertanyaan dengan kata bagaimana. Buatlah kalimat pujian dan kata hebat. Semua ini praktek. Masih dilesankan. Coba anak-anak sekarang coba kalian membuat kalimat dengan kata bola. Pertanyaan lisan. Anak menjawab dengan lisan. Saya Bu. Ya coba kamu. Adik bermain bola di lapangan desa Dasin. Nah, misalkan. Nah, ini kan kemampuan berbahasa secara lisan. Prakteknya praktek lisan. Jadi naskah ujian, naskah tryout, naskah ulangan akhir semester sebetulnya itu praktek, tapi tulis. Jadi bahasa itu enggak mengenal istilah teori. Pemilahannya tidak ada teori dan praktek, tapi semua itu praktek soal itu. Betul lah Pak Ibu ya. Tidak ada soal teori. Semua itu praktek. Keterangan kata bola tembak bagaimana hebat sebagai media saji. Itu sebagai media saji. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, setiap soal bahasa Indonesia itu harus disertai media saji. Ini harus pegangan, dijadikan pegangan. Pak, yang dulu-dulu kok tidak seperti ini, teori-teori dari sana-sana. Oh, enggak apa-apa, kita berbeda pendapat, enggak apa-apa. Ini kalau dirasa panjenengan masuk akal ya monggo. Kalau jenengan tidak tetap hanya berteori tadi ya, saya tidak bisa berbuat banyak. Mau apa? Kita kan tukar kawruh itu aja. Ada orang bijak mengatakan nilai yang ada dihasilkan oleh sistem yang ada. Jika nilai ingin berubah, maka sistem harus diubah. Nah, selama ini nilainya bahasa Indonesia itu jatuh terus. Kemampuan membaca anak rendah, kemampuan berkomunikasi anak rendah. Nah, ini ada apa dalam konsep pembelajarannya kan gitu. Nah, ini semua sudah saya paparkan pada video yang awal-awal. Video pertama, video kedua sampai ketiga sudah saya sampaikan semua. Ini ada kekeliruan, ada kegagalan.
Nomor dua, tidak ada istilah sebutan soal teori dalam instrumen penilaian bahasa Indonesia. Yang ada adalah soal tulis dan lisan. Seperti tadi ya Ibu. Naskah ulangan akhir semester, naskah tryout, naskah ujian nasional, semua itu merupakan soal praktek. Jadi soal teori itu tidak ada. Beda dengan IPA. IPA, IPS itu kalau soal tulis itu teori. Misalkan ada pertanyaan, apabila dua kutub magnet saling berdekatan maka akan terjadi titik-titik. Itu naskah soalnya seperti itu teori. Nah prakteknya ya diujikan praktek, anak-anak disodori magnet ya, bukan teori. Beda dengan bahasa. Kalau bahasa itu naskah tulis itu ya praktek, naskah atau dilisankan ya praktek. Nah kan banyak itu anak membubuhkan tanda baca, menyalin dari narasi menjadi bentuk surat dan sebagainya, itu kan praktek itu sebetulnya, bukan teori. Nomor 3, nomor 4, jika sudah kelas 6 diadakan ujian praktek, maka ujian praktek tersebut seharusnya ujian praktek berbahasa cara lisan yang terdiri dari praktek pemahaman bahasa lisan atau yang dilisankan. Kegiatan siswa mendengarkan atau menyimak. Paham Bapak Ibu? Jadi praktek, naskah ujian praktek itu sebetulnya ya harus dilisankan. Misalkan materinya surat itu dibacakan oleh atau dilisankan, direkam dan sebagainya, anak-anak mendengarkan kemudian ditanya. Nah, begitu lisan itu dinilainya, nilai lisan. Praktek menggunakan bahasa, kegiatannya berbicara. Praktek tentang kaidah bahasa, kebahasaan, mengucapkan, mengintonasikan, melafalkan, ekspresi, ini lisan. Misalkan mengucapkan tanda baca, diberi kalimat dengan tanda baca tertentu, misalkan kalimat tanya, anak-anak disuruh praktek mengintonasikan seperti apa. Siapa nama ibumu, misalkan ada tulisan, anak menyimak, coba lisankan, siapa nama ibumu. Nah itu karena pertanyaan dan ada tanda baca tanya, maka seperti itu. Tapi kadang-kadang anak-anak kan tidak intonasinya salah, itu loh Bu. Ya saya kira demikian. Ya tenang Bapak Ibu, kita sedikit demi sedikit, apabila ini dirasa bermanfaat monggo di share dengan temannya, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mungkin ada manfaatnya. Saya tidak berteori macam-macam Bapak Ibu. Sekali lagi seperti kemarin, oh berarti namanya metode ini, metode tidak. Saya hanya menjalankan seperti ini saja. Seperti video sebelum ini saya sampaikan bahwa ini dasarnya ini nih, hanya itu aja. Saya tidak memberikan nama metode ini. Yang kemarin kami melanjutkan tulisan anak. Saya kira demikian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ada orang bijak mengatakan bahwa semua murid adalah guru, semua guru adalah murid, dimanapun tempat adalah sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Dan bisa itu karena biasa. Bisa itu karena biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangannya. Saya selaku manusia biasa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.